Kebanyakan orang percaya bahwa genetika menentukan berapa lama kita hidup. Tetapi bagaimana jika itu hanya sebagian dari cerita? Para ilmuwan telah menemukan tanda-tanda fisik mengejutkan yang bisa memprediksi umur panjang Anda jauh lebih akurat daripada riwayat keluarga. Bagian terbaiknya, petunjuk ini tidak hanya mengungkap berapa banyak waktu yang mungkin tersisa, mereka juga memberi Anda kekuatan untuk bertindak dan memperpanjang hidup Anda. Tetap bersama saya karena tanda terakhir adalah sesuatu yang hampir semua orang abaikan, dan itu mungkin yang paling penting dari semuanya. Jika Anda belum berlangganan, berlanggananlah dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video apapun. 1. Pegangan Anda lebih lemah dari sebelumnya. Pikirkan tentang terakhir kali Anda bersalaman dengan seseorang. Apakah pegangan Anda terasa sekuat dulu? Atau apakah Anda merasakan sedikit kelemahan, keraguan di jari-jari Anda? Jika pegangan Anda tidak seperti dulu, ini bukan hanya soal kekuatan. Bisa jadi tubuh Anda mencoba memberitahu sesuatu yang penting. Para ilmuwan menemukan bahwa kekuatan genggaman jauh lebih dari sekadar ukuran kekuatan otot. Ini adalah indikator keseluruhan kesehatan, fungsi jantung, dan bahkan umur panjang. Sebuah studi yang diterbitkan di The Lancet mengungkap hubungan mengejutkan. Kekuatan genggaman yang lemah terkait dengan risiko lebih tinggi terkena penyakit jantung, stroke, dan bahkan kematian dini. Ini karena penurunan kekuatan genggaman sering menjadi tanda masalah yang lebih besar. Kehilangan otot akibat penuaan, kondisi yang disebut sarkopenia. Ketika otot melemah, bukan hanya tangan Anda yang menderita. Genggaman lemah bisa menunjukkan sirkulasi buruk, fungsi saraf yang menurun, dan bahkan peradangan kronis, yang semuanya bisa memiliki konsekuensi jangka panjang yang signifikan. Bayangkan Budi, seorang pensiunan tukang kayu berusia 75 tahun. Dia menghabiskan puluhan tahun bekerja dengan tangannya, membuat furnitur dan memperbaiki barang di rumah. Genggamannya dulu seperti baja, tetapi akhir-akhir ini, dia merasakan perubahan kecil. Membuka toples jadi sulit, membawa tas belanja terasa lebih berat, dan bahkan memegang alat dalam waktu lama terasa melelahkan. Awalnya, dia menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Yang tidak dia sadari adalah tubuhnya kehilangan otot lebih cepat dari biasanya, dan jantungnya tidak memompa darah seefisien dulu. Kabar baiknya, kehilangan kekuatan tidak permanen. Dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa membangunnya kembali. Latihan resistensi, diet kaya protein, dan latihan harian sederhana, seperti memeras bola karet atau menggunakan alat genggam, bisa memperlambat kehilangan otot dan bahkan memulihkan kekuatan. Tes cepat. Coba buka tutup yang ketat atau remas bola stres. Jika terasa jauh lebih sulit dari sebelumnya, saatnya bertindak. Kekuatan adalah sesuatu yang bisa Anda dapatkan kembali dengan usaha. Tubuh Anda hanya butuh dukungan yang tepat. 2. Kecepatan jalan Anda melambat. Apakah Anda menyadari bahwa saat berjalan dengan teman atau keluarga, Anda semakin sering tertinggal? Apakah Anda lebih sering berhenti, merasa sesak napas, atau kesulitan mengikuti langkah biasa Anda? Jika ya, tubuh Anda mungkin mengirimkan pesan penting. Dokter menganggap kecepatan berjalan sangat vital bagi kesehatan secara keseluruhan sehingga mereka menyebutnya tanda vital ke-6. Mengapa? Penelitian menunjukkan bahwa langkah yang lebih lambat bukan hanya soal penuaan. Itu bisa menjadi tanda peringatan dini dari masalah kesehatan serius. Kecepatan berjalan yang menurun sering dikaitkan dengan fungsi jantung yang melemah, otot kaki yang lelet, kapasitas paru-paru yang buruk, dan bahkan penurunan kognitif tahap awal. Ini adalah cara tubuh Anda memberitahu bahwa ia tidak bekerja seefisien dulu. Ambil contoh Pak Slamet, seorang pensiunan guru berusia 80 tahun yang selalu bangga dengan jalan paginya setiap hari. Dia biasa berjalan cepat keliling kampung, menikmati udara segar dan menyapa tetangga. Tapi akhir-akhir ini, semuanya berubah. Dia butuh waktu lebih lama untuk menyeberang jalan, lebih sering berhenti, dan merasa lebih lelah dari biasanya. Awalnya, dia menganggapnya sebagai bagian dari penuaan. Tapi saat dia ceritakan ke dokter, dia terkejut dengan jawabannya. Dokter memperingatkan bahwa melambat terlalu cepat bisa menunjukkan masalah kardiovaskular tersembunyi, sirkulasi yang berkurang, atau bahkan penurunan mobilitas dini. Ilmu pengetahuan mendukung kekhawatiran ini. Studi di JAMA menemukan bahwa lansia dengan kecepatan berjalan yang jauh lebih lambat memiliki risiko kematian dini jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang mempertahankan langkah cepat dan stabil. Tapi ada kabar baik. Ini sesuatu yang bisa Anda perbaiki. Berjalan rutin, latihan penguatan kaki,
Dan latihan keseimbangan bisa membantu Anda mempertahankan dan bahkan meningkatkan langkah Anda. Tes sederhana, ukur waktu Anda berjalan 3 meter dengan kecepatan normal. Jika Anda butuh waktu jauh lebih lama dari sebelumnya, jangan abaikan. Tubuh Anda memberi dorongan. Sekarang saatnya bertindak dan tetap bergerak kuat. 3. Anda lebih mudah sesak napas. Pernahkah Anda terengah-engah setelah menaiki satu tangga? Apakah Anda merasa kehabisan napas hanya karena membawa tas belanja atau berjalan jarak pendek? Meski banyak orang menganggap ini normal saat tua, sesak napas yang sering bisa menjadi tanda peringatan masalah kesehatan yang lebih dalam. Sesak napas sering dikaitkan dengan penyakit jantung, penyakit paru-paru, atau sirkulasi buruk, kondisi yang bisa memburuk diam-diam jika tidak ditangani. Ketika jantung tidak memompa darah dengan efisien atau paru-paru tidak menyerap cukup oksigen, aktivitas sehari-hari tiba-tiba terasa jauh lebih sulit. Ambil contoh Pak Joko, penggemar berkebun berusia 77 tahun. Dia biasa menghabiskan berjam-jam di halaman belakang, memangkas, menanam, dan menikmati udara segar. Tapi baru-baru ini, ada perubahan. Bahkan tugas ringan, seperti menyiram tanaman atau membungkuk mencabut rumput, membuatnya berhenti untuk menarik napas. Awalnya, dia menyalahkan panas musim kemarau, mengira hanya butuh istirahat lebih banyak. Yang tidak dia sadari adalah jantungnya tidak mensirkulasi darah seefisien dulu, dan paru-parunya kesulitan memasok oksigen yang dibutuhkan tubuhnya. Sesak napas terjadi ketika tubuh tidak mendapat cukup oksigen. Ini bisa disebabkan oleh gagal jantung, di mana jantung melemah dan kesulitan mendorong darah ke seluruh tubuh, atau penyakit paru-paru seperti POK yang membatasi penyerapan oksigen. Seiring waktu, masalah ini bisa menyebabkan kelelahan kronis, pusing, dan dalam beberapa kasus, keadaan darurat medis mendadak. Kabar baiknya, Anda tidak harus menerima ini sebagai hal yang tak terhindarkan. Jika Anda merasa lebih mudah sesak napas dari sebelumnya, jangan abaikan. Bicarakan dengan dokter untuk menilai kesehatan jantung dan paru-paru Anda. Perubahan kecil bisa membuat perbedaan besar. Latihan pernapasan, meningkatkan kebugaran kardiovaskular dengan olahraga ringan, dan mengelola kondisi seperti tekanan darah tinggi bisa membantu. Tubuh Anda memberi sinyal, dengarkan dan bertindak sebelum masalahnya memburuk. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini berguna, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Luka Anda lebih lama sembuh. Salah satu tanda penuaan yang paling tak terduga bukan ada di jantung, paru-paru, atau otot, melainkan di kulit Anda. Apakah Anda bahwa luka kecil, goresan, atau memar lebih lama sembuh dibandingkan dulu? Luka yang dulu hilang dalam beberapa hari kini bertahan berminggu-minggu, membuat Anda bertanya-tanya mengapa tubuh Anda tidak pulih secepat dulu. Penyembuhan luka yang lambat lebih dari sekadar ketidaknyamanan, itu tanda peringatan. Ini sering menunjukkan sirkulasi buruk, sistem kekebalan yang melemah, atau kondisi kesehatan mendasar seperti diabetes atau penyakit jantung. Ketika sistem perbaikan alami tubuh melambat, itu tanda bahwa penuaan sedang dipercepat pada tingkat yang lebih dalam. Aliran darah mengantarkan oksigen dan nutrisi ke jaringan yang rusak, membantu regenerasi. Tapi jika sirkulasi melemah, penyembuhan melambat. Respons imun yang lamban juga bisa membuat luka lebih rentan terhadap infeksi, menjadikan cedera kecil berpotensi berbahaya. Bayangkan Ibu Sari, seorang nenek berusia 82 tahun yang selalu aktif dan mandiri. Suatu hari, dia membenturkan kakinya ke kursi. Bertahun-tahun lalu, memar kecil seperti itu akan hilang dalam beberapa hari. Tapi sekarang, itu bertahan berminggu-minggu, gelap dan bengkak. Awalnya, dia menganggapnya sebagai penuaan biasa, tapi yang tidak dia sadari adalah sirkulasinya melambat, dan sistem kekebalannya tidak merespons seefisien dulu. Ini bukan hanya masalah kosmetik, bisa memiliki konsekuensi serius. Penyembuhan lambat meningkatkan risiko infeksi, yang bisa berkembang menjadi komplikasi mengancam jiwa seperti sepsis. Penelitian menunjukkan bahwa lansia dengan penyembuhan luka yang terganggu berisiko lebih tinggi mengalami masalah kesehatan jangka panjang dan bahkan harapan hidup yang lebih pendek. Kabar baiknya, Anda bisa mengambil langkah untuk meningkatkan kekuatan penyembuhan tubuh Anda. Tetap aktif untuk meningkatkan sirkulasi, minum banyak air, dan konsumsi diet kaya nutrisi yang penuh dengan protein, vitamin C dan E, serta seng. Jika Anda memiliki kondisi seperti diabetes, mengendalikannya sangat penting.
Kulit Anda adalah cerminan kesehatan internal Anda. Jika Anda melihat luka lebih lama sembuh, jangan abaikan. Tubuh Anda mungkin memberi sinyal bahwa ia butuh perawatan ekstra. 5. Anda kehilangan berat badan tanpa sengaja. Kehilangan berat badan tanpa usaha mungkin terdengar seperti hal baik, tetapi bagi lansia, ini bisa menjadi tanda bahaya serius. Jika Anda menyadari pakaian Anda lebih longgar atau angka di timbangan turun tanpa perubahan pada pola makan atau rutinitas olahraga, penting untuk memperhatikan. Penurunan berat badan tanpa sengaja sering dikaitkan dengan masalah kesehatan yang lebih dalam, termasuk kehilangan otot, malnutrisi, atau bahkan penyakit tersembunyi yang tidak terdeteksi. Pak Hasan, seorang pensiunan berusia 81 tahun, selalu mempertahankan berat badan stabil sepanjang hidupnya. Dia bukan penggemar kebugaran, tapi tetap aktif, menikmati masakan rumah, dan tidak pernah kesulitan menjaga ukuran tubuhnya. Lalu, dalam beberapa bulan, sesuatu berubah. Celana favoritnya mulai terasa longgar, cincin kawinnya tidak lagi pas, dan bayangannya di cermin tampak lebih kurus. Dia tidak mengubah pola makan atau aktivitasnya, namun berat badannya terus turun. Awalnya, dia menganggapnya sebagai bagian normal dari penuaan. Yang tidak dia sadari adalah dia tidak hanya kehilangan lemak, dia kehilangan otot, prediktor kunci kesehatan jangka panjang dan kemandirian. Mengapa penurunan berat badan tanpa sengaja berbahaya? Salah satu kekhawatiran terbesar dari penurunan berat badan mendadak adalah atrofi otot, yang terjadi ketika tubuh mulai memecah jaringan otot alih-alih lemak. Berbeda dengan penurunan berat badan terkontrol, di mana orang membuang lemak berlebih melalui diet dan olahraga, penurunan berat badan tanpa sengaja bisa melemahkan tubuh dengan cara yang berbahaya. Ketika kehilangan otot dipercepat, kekuatan menurun, membuat aktivitas sehari-hari, seperti bangun dari kursi, menaiki tangga, atau membawa belanjaan, lebih sulit. Penurunan kekuatan ini meningkatkan risiko jatuh, patah tulang, dan cedera, yang membutuhkan waktu lebih lama untuk sembuh pada lansia. Lebih mengkhawatirkan, penelitian menunjukkan bahwa penurunan berat badan tanpa sengaja kadang-kadang merupakan tanda kondisi mendasar yang serius. Beberapa penyakit, seperti kanker, gangguan tiroid, diabetes, atau bahkan demensia tahap awal, bisa menyebabkan penurunan berat badan tanpa sengaja. Misalnya, beberapa kanker meningkatkan metabolisme, menyebabkan tubuh membakar lebih banyak energi bahkan saat istirahat. Kondisi seperti hipertiroidisme juga bisa mempercepat metabolisme, menyebabkan penurunan berat badan meski pola makan tetap sama. Demensia dan penurunan kognitif juga bisa berkontribusi, karena perubahan fungsi otak dapat memengaruhi nafsu makan, perencanaan makan, dan kebiasaan makan. Apakah Anda mengalami gejala lain? Jika Anda kehilangan berat badan tanpa sengaja, penting untuk mencari tanda lain yang mungkin dikirimkan tubuh Anda. Apakah Anda menyadari penurunan nafsu makan atau merasa kenyang lebih cepat dari biasanya? Kelelahan berkelanjutan, kelemahan, atau kehilangan energi, perubahan pencernaan, seperti mual, kembung, atau ketidaknyamanan perut yang sering, kesulitan mengunyah atau menelan makanan, perubahan suasana hati, depresi, atau ketidakminatan umum pada makanan, ini semua bisa menjadi petunjuk bahwa tubuh Anda tidak mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan atau ada kondisi mendasar yang sedang berlangsung. Apa yang harus Anda lakukan? Pertama dan terutama, jangan abaikan. Jika Anda kehilangan 5% atau lebih dari berat badan Anda dalam 6 bulan tanpa sengaja, saatnya bertindak. Itu mungkin tidak terdengar banyak, tetapi bagi lansia, ini bisa menandakan masalah serius. Catat berat badan Anda dari waktu ke waktu, perhatikan perubahan dalam kebiasaan makan, tingkat energi, atau kekuatan. Kunjungan ke dokter dapat membantu menyingkirkan kondisi medis mendasar dan mengidentifikasi penyebab yang mungkin. Tes darah, penilaian nutrisi, dan screening untuk gangguan metabolisme atau pencernaan bisa memberikan wawasan berharga. Jika tidak ada penyakit besar yang terdeteksi, masalahnya mungkin hanya nutrisi yang tidak memadai atau pemeliharaan otot yang berkurang, yang bisa diperbaiki dengan penyesuaian pola makan dan latihan penguatan. Cara menjaga berat badan sehat dan mencegah kehilangan otot. Utamakan protein, kehilangan otot sering bisa diperlambat atau dibalik dengan mengonsumsi cukup protein. Targetkan daging tanpa lemak, ikan, telur, susu, kacang-kacangan, dan biji-bijian dalam pola makan harian Anda. Jika perlu, suplemen protein atau minuman kocok bisa membantu mengisi kekurangan.
Tetap aktif, lakukan latihan resistensi atau penguatan, seperti angkat beban ringan, latihan berat badan, seperti squat atau push-up, atau yoga. Bahkan aktivitas sederhana seperti berkebun, berjalan menanjak, atau membawa belanjaan bisa membantu menjaga kekuatan otot. Makan kecil tapi padat nutrisi. Jika Anda kesulitan dengan nafsu makan, coba makan lebih kecil tapi lebih sering dengan kalori sehat. Tambahkan makanan kaya lemak sehat seperti alpukat, kacang, dan minyak zaitun untuk energi ekstra. Hidrasi yang cukup. Dehidrasi kadang bisa menyebabkan hilangnya nafsu makan. Minum cukup cairan sepanjang hari, termasuk air, teh herbal, atau kaldu. Jaga kesehatan gigi. Jika mengunyah sulit, coba makanan lembut seperti smoothie, sup, yogurt, dan sayuran tumbuk. Pemeriksaan gigi rutin bisa mencegah ketidaknyamanan yang menyulitkan makan. Pantau berat badan secara rutin, timbang diri Anda seminggu sekali untuk menangkap perubahan sejak dini. Jika penurunan berat badan berlanjut meski sudah menyesuaikan, cari saran medis. Intinya, kehilangan berat badan tanpa sengaja bukan hanya angka di timbangan. Ini seringkali cara tubuh Anda memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres. Baik itu kehilangan otot, masalah nutrisi, atau kondisi kesehatan yang belum terdiagnosis. Mengidentifikasi penyebabnya sejak dini adalah kunci untuk tetap kuat, aktif, dan mandiri. Jika Anda melihat penurunan berat badan tanpa penjelasan, jangan abaikan. Dengarkan tubuh Anda, bertindak, dan bicara dengan profesional kesehatan. Kesehatan dan umur panjang Anda bergantung padanya. Tubuh Anda selalu mengirimkan sinyal, terserah Anda untuk mendengarkan. Dari kekuatan genggaman hingga kecepatan berjalan, dari kontrol napas hingga penyembuhan luka, dan bahkan penurunan berat badan tak terduga, perubahan kecil ini bisa mengungkap banyak tentang kesehatan dan umur panjang Anda secara keseluruhan. Kabar baiknya, banyak dari masalah ini bisa diperbaiki dengan penyesuaian gaya hidup, nutrisi, dan kesadaran yang tepat. Sekarang, kami ingin mendengar dari Anda. Apa hal paling mengejutkan yang Anda pelajari hari ini? Apakah ada tanda yang belum pernah Anda pikirkan sebelumnya? Komentar di bawah dan bagikan satu hal yang akan Anda mulai praktikan untuk meningkatkan kesehatan Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan konten berharga untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya.